Sahabat-sahabat fisika, bertemu lagi kita dalam pembelajaran fisika asik. Kali ini kita akan membahas tentang energi potensial. Nah, apa yang dimaksud dengan energi potensial itu? Energi potensial adalah energi yang disebabkan atau energi yang dimiliki oleh yang disebabkan oleh posisi atau kedudukan suatu benda. Energi yang disebabkan oleh posisi atau kedudukan suatu benda, atau boleh juga energi yang dimiliki suatu benda yang disebabkan oleh posisi atau kedudukan suatu benda. Tujuannya sama. Nah, maksudnya gimana? Dalam kehidupan sehari-hari sering seperti ini akan saya. Nah, coba lihat, ini ada orang ini, ada buah jatuh ke kepalanya. Nah, berarti kepalanya kenapa bergerak gitu pada saat disentuh? Berarti ada suatu energi yang dimiliki oleh buah itu. Nah, energinya itu ada, makanya kepalanya bergerak pada saat disentuh oleh buah tadi yang jatuh. Kalau tidak ada energinya, nggak mungkin kepalanya bergoyang begitu setelah ditubruk oleh buah tadi. Nah, itu yang mau kita cari dalam hal ini. Berapa energinya itu sebenarnya. Nah, contoh lain lagi. Nah, ini sebuah tangga, ini tangga naik ke atas. Apabila kita naik tangga, biasanya kalau energi yang kita butuhkan untuk ke sini berbeda sama yang ke sini. Semakin ke atas kita semakin capek, ya, semakin letih. Nah, itu berarti ada memerlukan energi tertentu. Semakin tinggi dia, berarti energi yang kita butuhkan semakin besar. Nah, coba kamu lihat orang ini, dia naik dia ke atas. Nah, berarti energi dia di setiap tangga itu pasti berbeda, ya. Pasti berbeda. Semakin ke atas dia semakin capek. Bahkan kalau udah sampai di titik tangga yang tertinggi, mungkin dia sudah harus istirahat karena kekurangan energi. Nah, untuk itu, misalkan sebuah benda bermassa M di sini, ya, terus ketinggiannya H, berapakah energi benda yang ada di sini? Dan itu namanya energi potensial. Akibat posisinya, ini berada pada posisi di sini dia, energinya ada. Nah, seperti tadi, energi yang disebabkan oleh posisi atau kedudukan suatu benda. Nah, semakin dia ke atas dia, energinya makin besar atau enggak? Nah, menurut persamaan energi potensial, yaitu massa EP sama dengan massa massa ini massa ya dikali gravitasi dikali ketinggian atau H. Berarti boleh kita simpulkan dalam hal ini, semakin tinggi dia, energinya semakin besar karena berbanding lurus dia, energi potensial berbanding lurus dengan ketinggian. Dan apalagi yang menyebabkan energinya makin besar, masanya. Semakin besar masanya adalah energi potensialnya juga semakin besar. Terus apa lagi? G ini percepatan gravitasi. Nah, berarti tergantung percepatan gravitasi suatu tempat, ya, di satu tempat itu. Dan misalkan kita di bumi lah. Di bumi itu energi potensial rata-rata yaitu 9,8, atau sering nanti lampir hitungan dibulatkan menjadi 10. Nah, sebagai keterangannya ada di sini bahwa EP sama dengan energi potensial, satuannya joule dalam satuan internasional, ya, atau disingkat dengan J. Terus M massa benda, satuannya kilogram dalam satuan internasional juga. Terus H itu adalah ketinggian dari permukaan bumi, meter dalam satuan internasional juga. Terus G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Ya, di sini karena kita berada di bumi dulu, atau percepatan gravitasi juga boleh, ya. Siapa tahu nanti bendanya di bulan, beda lagi percepatan gravitasi di bulan, ya. Tapi untuk yang kita bahas ini rata-rata dulu untuk percepatan gravitasi di bumi. Nah, percepatan gravitasi bumi tadi sudah saya bilang 9,8 meter per second kuadrat, ya, ini rata-ratanya.
atau sering kita bulatkan dia menjadi 10 M per S kuadrat di dalam perhitungan. Nah, itulah energi potensial penjelasannya. Nah, untuk lebih memahaminya mari kita bahas beberapa contoh soal. Nah, ini ada contoh soal, sebuah benda bermasa 8 kg jatuh dari ketinggian 10 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 9,8 M per S kuadrat, amati gambar di samping. Tentukanlah energi potensial saat benda pada ketinggian 10 meter. Nah, ini tentukan energi potensial per saat benda pada ketinggian 10 meter. B saat benda pada ketinggian 8 meter. C, ini C ya, sorry ini C. Saat benda di permukaan bumi. Oke, sekarang kita tulis diketahuinya. Nah, diketahuinya masanya yaitu 8 kg, percepatan gravitasi 9,8 M per S kuadrat, dan H 10 meter. Ditanya berapa energi potensial saat H sama dengan 10 meter, yang B nya energi potensial saat H sama dengan 8 meter, yang C nya tadi ini C ya, yang C ini tadi energi potensial saat atau di permukaan bumi. Oke, kita lihat dulu gambarnya ini ya. Ini gambarnya, ini tadi pada ketinggian, terus ini jatuh di sini. Nah, berapa energi potensial di sini? Berapa energi potensial di sini juga ditanya pada saat ketinggian 10 meter, pada saat ketinggian. Tapi ingat dulu dari permukaannya, dari permukaan tanah ini, dari permukaan itu perhitungannya. Terus berapa ketinggian pada saat dia permukaan bumi? Oke, kita hitung bersama. Yang pertama kita tulis dulu di persamaannya ya, persamaannya dulu yaitu EP sama dengan mgh, massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, sekarang tinggal masukin masanya ada tadi 8 kg, percepatan gravitasi ada yaitu 9,8 M per S kuadrat. Terus apa lagi? Nah, ini diketahui lagi yaitu ketinggian 10 meter. Oke, sudah tinggal ngitung aja, dikali 8 kali 9,8 dikali 10 yaitu 784 Joule. Oke. Untuk yang B-nya berapakah NP-nya? Katanya kan energi potensialnya, berarti kita tulis saja lagi EP sama dengan mgh. Nah, masukin masanya tetap dengan benda yang sama ini ya, benda yang sama jatuh ke sini. Masanya 8 kg. Percepatan gravitasi 9,8 sama. Percepatan gravitasi selalu sama pada tempat yang sama ya, pada tempat yang sama percepatan gravitasi selalu sama. Tetapi dalam hal ini katanya yang ditanya pada saat ketinggian 8 meter, makanya tingginya kita ganti 8 meter, bukan lagi 10 ya, bukan 10, 8 meter. Ya udah, setelah udah kita rapiin begini dia, kita susun dengan rapi, tinggal kita kali. Nah, setelah kita kali yaitu 627,2 Joule. Itulah energi yang dimiliki benda pada saat posisi 8 meter. Oke, yang C-nya di permukaan bumi. Maka kalau di permukaan bumi kita simpulkan berarti ketinggiannya tidak ada, sehingga kita tulis H sama dengan 0. Nah, kalau udah H sama dengan 0 berarti EP sama dengan mgh. Terus kita masuk yang angkanya. Nah, setiap benda, nah ini kita kali 8 kg, sorry ya, ini dikali 9,8 per M per S kuadrat dikali 0. Nah, setiap benda dikali setiap bilangan dikali 0 berarti hasilnya sama dengan 0. Wah, gampang kan? Nah, itu untuk soal nomor 1 ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Sebuah kotak bermasa 4 kg berada di atas meja dan memiliki energi potensial 32 Joule. Tentukanlah tinggi meja tersebut jika percepatan gravitasi 10 M per S kuadrat. Oke, kita bahas bersama, kita tulis dulu diketahuinya biar gampang nanti menghitungnya. Masanya 4 kg, energi kinetiknya 32 Joule. G ini kita bikin, gak ada pembulatan ini 10 M per S kuadrat, tidak masalah ya. Kalau udah diketahui di soal, ya yang di soal kita pakai. Terus ditanya adalah berapakah ketinggiannya. Oke, sekarang kita lihat dulu ini mejanya, ini bendanya, ini mejanya itu, terus berapa ketinggian meja ini, itu yang ditanya. Oke, gampang, kita tinggal masuk ke persamaan daripada energi potensial. Persamaan energi potensial yaitu tetap EP sama dengan mgh, M kali G kali H. Oke, masukin
EP-nya berapa? 32. Masanya berapa? 4, masukin. Percepatan gravitasi 10, masukin. Oke, sehingga dengan demikian 32 sama dengan 4 kali 10, 40. Oke, berarti nanti ini turun ke bawah ya. Ingat, jangan terbalik. Jangan malah ini yang di atas nanti. Sering begitu ya. Jadi, berarti H sama dengan 32 per 40. Oke, dibagi 32 bagi 40. Gampang kan? Yaitu 0,8. Ya, 0,8. Tahu 0,8 ini kalau kita rubah ke dalam cm berarti kali 100. Ya, kali 100 berarti 80 cm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Energi potensial buah kelapa 90 Joule yang jatuh dari ketinggian 6 meter. Jika percepatan gravitasi 10 m/s², tentukanlah massa buah kelapa tersebut. Oke, hampir sama saja sih dengan nomor 2 ini. Kita tulis dulu diketahuinya untuk mempermudah perhitungan. Hanya 6 meter, EK-nya 90 Joule dan G-nya 10 m/s². Terus yang ditanya ya adalah massa daripada buah kelapa tersebut. Nah, oke, ini dia pohonnya ya, ini dia pohonnya jatuh. Nah, gitu dia. Kenapa? Jatuh dia ke tanah ya. Pasti bunyi dia. Nah, pasti bunyi dia. Kalau bunyi berarti ada energinya ya. Oke, kita hitung bersama. Yaitu masuk ke persamaannya lagi. EP sama dengan MGH. Oke, masukin. NEP-nya 90, M-nya tidak diketahui, G-nya 10 ada diketahui di dalam soal. Hanya 6 meter sudah diketahui. Berarti 90 sama dengan 60 M. Kan 10 kali 6 jadi 60 M. Nanti ini turun lagi ke bawah nanti lagi per gitu kan, sehingga M sama dengan 90 per 60. Berarti 1,5 kilogram lah massa daripada kelapa tadi. Ya, gampang ya, nggak susah lah ya. Lebih agak ribet energi kinetik ya, lebih ribet karena ada pangkat duanya itu setengah mp². Kalau ini agak lumayan mending lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke contoh soal nomor 4. Dua benda bermassa sama berada pada posisi ketinggian yang berbeda. Jika energi potensial benda satu 36 Joule dan energi potensial benda kedua 9 Joule, tentukanlah perbandingan ketinggian benda satu dengan benda kedua. Ini gimana nih? Berarti kita harus jago juga matematik ini. Ya, harus jago juga ya. Harus jago juga. Dalam hal ini bermassa sama dibilang di sini. Berarti boleh kita simpulkan M1 sama dengan M2, kita misalkan M. Ya, berarti massa M1 juga M, massa M2 juga M. Karena nggak diketahui angkanya, jadi boleh kita bikin dalam bentuk pemisalan. Terus energi potensial pertama katanya 36. Oke, sudah ada di sini di dalam soal. Terus energi potensial yang kedua 9 Joule. Oke. Yang ditanya adalah berapa perbandingan H1 berbanding H2. Ini kan ketinggian, perbandingan ketinggian benda 1 dan benda 2. Berarti H1 berbanding H2. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Kita jawab. Nah, kalau udah ada begitu, langsung kita bikin begini. Ingat nih perbandingan begini. EP1 berbanding EP2. Itu maksudnya. Ini kan bagi kan perbandingan. EP1 berbanding EP2 berarti M1 G H1 G M1 kali G kali H1 per M2 kali G kali H2. Pertanyaannya kenapa G-nya nggak 1 ini nggak G 2? Karena G itu di satu tempat, G-nya sama. Ya. Percepatan gravitasi di satu tempat adalah sama. Ya. Oke, sekarang kita masuki angka-angkanya. EP1 36, ini ada di sini 36 Joule, EP2 9 Joule, masukin dia. M1 sama M2 sama-sama M. Tadi udah dibikin di sini. M1 sama M2 berarti M1 per M2. Berarti dengan demikian boleh. Dengan demikian berarti ini bisa kita tewas, ya kan? Tewas. Gitu ya. Berarti tinggal H1 per H2
2 ya, berarti H1 dikali per H2. Ini tinggal dibagi nih. Oke, ini cara membagi ini lagi. Oke, cara membagi ini kan, cara membagi ini gampang lah ya. Ini bagi 9, ini kebetulan bisa bagi 9. 1, cek, bagi 9, berapa ini? 4. Oke deh, kita hitung, kita tulis, berarti hasilnya adalah yaitu 4/1 sama dengan H1 per H2. Sehingga dengan demikian boleh kita tulis H1 berbanding H2 sama dengan 4/1. Oke? Bisa ya dimengerti ya? Ini nggak susah lah ya, gampang ya. Semoga Anda bisa memahaminya. Tadi penjelasan Bapak tadi dari awal sampai ke akhir, yaitu sampai ke contoh soal nomor 4. Nah, untuk itu, untuk memperlancar atau membuat kalian lebih bisa lagi, nah ini ada soal latihan, nanti kerjakan soal latihan ini dengan baik dan benar, pakai diketahui ditanya. Ini tidak jauh beda dari contoh-contoh soal yang ada di atas. Oke, cukup sekian penjelasan Bapak tentang energi potensial dan juga contoh-contoh soal. Terima kasih.